Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mulai perkuliahan online kita yang pertama, yang pada dasarnya pertemuan ketiga. Ya, kita berbicara mengenai sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagaimana tugas yang telah teman-teman kerjakan dan sudah ada sebagian dikumpulkan, ya, bahwa kita bisa mengklasifikasikan atau melihat periode sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Ya, di slide ini mungkin teman-teman sudah mengidentifikasi undang-undang apa saja, kemudian bagaimana struktur daerahnya, dan juga bagaimana penyelenggaraan otonomi daerahnya berdasarkan undang-undang pada setiap periode ini. Periode awal, ketika Indonesia merdeka, pertama kali undang-undang yang dibuat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional. Di dalam undang-undang ini membagi daerah otonom menjadi 3, yaitu karisidenan, kabupaten, kota berotonomi. Selain daerah otonom, menurut undang-undang ini ada yang namanya daerah administratif. Daerah administratif terdiri dari provinsi dan karisidenan. Apa itu karisidenan? Karisidenan adalah wilayah atau daerah yang diberikan hak otonomi karena memang sudah ada sebelum Indonesia merdeka dengan ciri-ciri adalah kerajaan. Ya, sehingga untuk menghormati keberadaan karisidenan tersebut diberikanlah hak otonomi itu. Selain itu, menurut undang-undang ini juga dibentuk yang namanya Komite Nasional Indonesia Daerah sebagai badan perwakilan rakyat daerah bersama-sama dengan kepala daerah untuk menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Nah, keberadaan Komite Nasional Indonesia Daerah pada dasarnya adalah sebagai lembaga yang ditempatkan di daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Ya, diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Namun dalam hal ini adalah pada fase awal kemerdekaan, daerah walaupun diberikan kewenangan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi tetap dalam koordinasi, tetap dalam arahan pemerintah pusat. Fase selanjutnya adalah pada tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 itu diganti menjadi Undang-Undang 22 1948 tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini ditegaskan di dalamnya adalah menganut otonomi material. Apa itu otonomi material? Yaitu mengatur bahwa pemerintah pusat menentukan kewajiban apa saja yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Nah, dalam hal ini, koordinasi atau pemegang kekuasaan, ya, pemegang penentuan kewenangan itu adalah pemerintah pusat. Nah, kalau kita berbicara arah penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini dalam konteksnya sentralisasi. Nanti akan kita lihat beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah lainnya yang menganut sentralisasi ataupun desentralisasi. Kemudian dalam hal struktur daerah, ya, di dalam undang-undang ini mengenal istilah struktur administratif daerah. Ada daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Undang-Undang 22 tahun 1948 ini
dia melalui 2 fase perubahan konstitusi. Pertama, pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara federal atau negara serikat, yaitu berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian 1950, Undang-Undang ini, Undang-Undang 2248 juga masih berlaku menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, dalam pengaturan di dalam Konstitusi RIS, daerah Indonesia terdiri atas negara-negara federal atau terdiri atas negara-negara. Teman-teman bisa lihat di pasal 2 Konstitusi RIS. Sedangkan Undang-Undang 2248 itu hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia. Kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar Sementara, itu pemberlakuan 2248, ya, Undang-Undang 2248 hanya disebutkan berlaku di seluruh daerah Indonesia. Sehingga dalam fase perubahan konstitusi selama 1 tahun, Undang-Undang 22 tahun 48 itu berlaku. Tetap berlaku. Kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, di mana berlakunya Undang-Undang 2248 bertahan hingga tahun 1957 dengan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini menganut sistem otonomi real, ya, artinya urusan rumah tangga daerah secara luas diserahkan kepada daerah, di mana pemerintah pusat hanya mempunyai wewenang yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, dalam fase ini atau dalam periode ini, pemerintah daerah diberikan hak desentralisasi atau diberikan kewenangan yang luas. Sehingga kalau kita berbicara mengenai pendulum, arah penyelenggaraan pemerintah daerah ini ada di ranah atau ada di sisi desentralisasi. Di mana pengaturan pembentukan daerah tidak ditentukan berdasarkan perincian kewenangan, ya, tetapi pembagian urusan antara daerah dan pusat. Nah, pembentukan daerah melihat bahwa sejauh mana pembagian urusan pemerintahan antara daerah dan pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini, ya, kemudian dilengkapi dengan adanya Dekret Presiden nomor tanggal 5 Juli 1959 dan penetapan Presiden nomor 6 1959. Di mana dalam kedua penetapan ini menentukan berkaitan dengan pembagian tingkatan daerah. Ya. Dan juga penentuan struktur pemerintah, ya, pemerintahan di daerah. Oke, teman-teman bisa lihat pada slide ini. Fase selanjutnya atau periode selanjutnya adalah 1965. 1965 berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menggantikan penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1900 dan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi ke dalam daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam fase ini, ya, atau dalam periode ini, daerah diberikan
otonomi real dan seluas-luasnya. Sehingga pendulum penyelenggaraan pemerintahan daerah itu berada pada sisi desentralisasi. Sedangkan terkait dengan struktur daerahnya, struktur daerah dikatakan ada daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dan daerah tingkat 3 sebagai daerah otonom. Apa yang dimaksud dengan sistem otonomi real dan seluas-luasnya? Artinya dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa meletakkan tanggung jawab teritorial real seluas-luasnya dalam tangan pemerintahan daerah, di samping menjalankan politik dekonsentrasi atau dekonsentralisasi. Apa itu politik dekonsentralisasi? Dalam hal ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat. Karena tidak semua kewenangan diberikan kepada daerah tentunya. Periode selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Secara nomenklatur ada yang menarik bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Artinya daerah melaksanakan atau daerah merupakan pelaksana kewenangan dari pemerintah pusat. Walaupun kalau teman-teman perhatikan di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1974 itu secara samar sentralisasi itu cukup kuat di sana. Apalagi melalui prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata yang bertanggung jawab inilah yang merubah prinsip sebelumnya, yaitu otonomi real yang seluas-luasnya, sehingga kontrol pemerintah pusat itu lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Muncullah di dalam undang-undang ini ada 3 asas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Secara struktur, di dalam Undang-Undang Nomor 574 ini membagi menjadi 2. Struktur daerahnya, yaitu daerah otonom atau yang menjalankan atau diberikan desentralisasi atau diberikan kewenangan, yaitu daerah tingkat 1 disebut dengan provinsi, daerah tingkat 2 disebut dengan kabupaten dan kota. Sedangkan di klasifikasi lainnya adalah pembagian tingkatan wilayah administratif. Artinya, wilayah administratif adalah wilayah atau daerah yang menjalankan kewenangan pemerintah pusat, atau menjalankan kewenangan yang dilimpahkan dari pusat kepada kepala daerah ataupun kepada instansi-instansi yang menjalankan kewenangan pemerintah pusat. Nah, hal tersebut disebut dengan dekonsentrasi, pelimpahan, mana dalam undang-undang ini dijalankan oleh provinsi, kabupaten dan kota madya serta kecamatan. Selain itu, tadi kan disebutkan juga ada namanya asas pembantuan. Artinya terdapat urusan pemerintah yang tidak dapat dilimpahkan ke daerah, yaitu sebagai tanggung jawab pusat. Namun dalam pelaksanaannya dibentuk penunjukan ke daerah. Artinya ada penunjukan atau penugasan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah otonom di atasnya. Dalam hal ini seperti misalnya provinsi, untuk dijalankan oleh daerah otonom di bawahnya. Contohnya apa? Misalnya sekarang kondisi adalah corona.
sebagai pandemi wabah penyakit dunia, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang karantina kesehatan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga bagaimana daerah menyelenggarakan atau melaksanakan kewenangan itu melalui arahan atau penugasan pemerintah pusat. Kalau tugas pembantuan secara pedoman maupun secara anggaran itu disiapkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangannya, atau pemerintah yang memegang kewenangan yang kemudian ditugaskan kepada pemerintah di bawahnya. Nah, dalam undang-undang ini muncullah istilah tugas pembantuan. Dipertegas menjadi tugas pembantuan. Walaupun dalam fase perlakuan undang-undang ini juga dibentuk namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang desa. Desa sebagai wilayah atau daerah yang juga diberikan otonomi, tetapi dia bukan sebagai daerah otonom, namun dia sebagai bagian dari daerah otonom. Mungkin nanti akan kita bahas khusus tentang desa pada bab atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dalam pelaksanaannya, kalau teman-teman perhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 ini berlaku pada fase atau pada masa periode kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto menekankan pada prinsip sentralisasi atau kalau istilah yang mungkin digunakan pada masa itu adalah otoriter. Walaupun tidak seotoriter negara-negara yang memang menganut hal tersebut. Dalam pelaksanaan undang-undang ini, menyiratkan pola pengaturan yang bersifat sentralistik, di mana pusat sebagai pemegang kendali utama. Pasca turunnya pemerintahan Soeharto atau turunnya jabatan Soeharto sebagai presiden, kemudian beralih pada kepemimpinan B.J. Habibie, di sana masih adanya pengaruh daerah, dorongan daerah untuk diberikan kewenangan yang lebih besar dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Kalau tidak diberikan kewenangan, yang terjadi adalah ancaman untuk melepaskan diri dari NKRI. Contohnya, seperti Irian pada saat itu, yang sekarang disebut dengan Papua. Aceh, terbentuknya organisasi-organisasi yang memang mendorong untuk melepaskan diri pada NKRI. Dan daerah-daerah lainnya. Nah, atas dasar hal tersebut, dikeluarkanlah amanat ketetapan MPR nomor 15 Romawi, MPR 1998, dan juga ketetapan MPR nomor 10 Romawi 98 untuk membentuk undang-undang tentang pemerintah daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Hasil tahun 99 barulah dikeluarkan dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah beserta dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam undang-undang ini menekankan adanya 3 landasan filosofis, yaitu keanekaragaman dalam kesatuan, demokrasi yang menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianut ialah pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab, dan proporsional. Nah, dalam pelaksanaan undang-undang ini,
otonomi daerah diberikan atau titik beratnya diberikan atau diletakkan kepada kabupaten atau kota dengan kewenangan yang luas, sedangkan provinsi mempunyai otonomi terbatas. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di dalam Undang-Undang 22 tahun 99 yang menentukan adanya kewenangan masing-masing atau kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, di mana yang memberikan keleluasaan kepada kabupaten kota. Namun, di balik pembentukan undang-undang ini masih terdapat tuntutan untuk kemerdekaan daerah dan tuntutan federalisasi. Namun, disadari bahwa kekurangan dalam undang-undang ini berada pada manajemen pembagian kewenangan pemerintah dan pembagian sumber keuangan daerah. Walaupun sudah diatur melalui dua undang-undang tersebut, dirasa belum memberikan kepastian hukum karena memberikan kewenangan yang luas kepada daerah, kabupaten, kota, dan juga pembagian bagi hasilnya masih dikuasai oleh pemerintah kabupaten kota. Sedangkan provinsi dan pemerintah pusat hanya mendapatkan sebagian kecil, yang padahal pemerintah pusat bertanggung jawab untuk seluruh wilayah. Sehingga sifat federalisasi itu cukup kuat di dalam Undang-Undang 2299. Walaupun demikian, undang-undang tersebut bertahan cukup lama. Bertahan cukup lama hingga 5 tahun, di mana belum dirasakan adanya perubahan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satunya ada menimbulkan ketimpangan kesejahteraan dan timbulnya raja-raja kecil di kabupaten kota. Karena apa? Tadi titik otonomi daerah berada di kabupaten kota, sehingga yang menguasai daerah adalah orang-orang atau masyarakat daerah kabupaten kota tentunya. Yang berkuasa tentu dia memiliki power yang lebih besar. Atas hal tersebut, kemudian melalui amanat TAP MPR nomor 4 Romawi 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dibentuklah Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini, di dalam undang-undang ini menganut prinsip pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Teman-teman dapat lihat di dalam penjelasan umum Undang-Undang 32/2004 ini berkaitan dengan penjelasan prinsip-prinsip tersebut. Struktur daerah otonom terdiri dari provinsi dan kabupaten kota. Kelembagaan yang disebutkan bahwa DPRD sebagai legislatif dan eksekutifnya ada kepala daerah serta perangkat daerah. Namun, dalam pelaksanaan Undang-Undang 32/2004 masih dirasakan tetap terjadi kesejahteraan masyarakat yang tidak meningkat. Selain itu, tidak terwujudnya good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini ada pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang masih belum dapat efektif. Salah satu faktornya adalah adanya kewenangan atau diberikan penegasan terkait dengan pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Selain itu, faktor kelemahan Undang-Undang 32/2004 adalah adanya komunikasi antar kepala daerah yang kurang harmonis. Jadi, euforia 2299 atau Undang-Undang 2299 itu masih dirasakan dalam hal pelaksanaan Undang-Undang 32/2004. Undang-Undang 32/2004 10 tahun kemudian diganti dengan Undang-Undang 23/2014 yang menegaskan konsep desentralisasi dalam bingkai NKRI. Mungkin saya sudah sampaikan bahwa ketika kita berbicara pemerintahan daerah, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas. Karena kita
menyepakati bahwa bentuk negara ini adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau sistem otonomi daerah, atau dengan menggunakan istilah Supomo adalah negara integralistik. Di mana undang-undang ini memiliki tujuan menata hubungan antar daerah, merumuskan pengaturan yang bersifat afirmatif, antara lain meningkatkan sinergitas berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat, jaminan pelayanan publik, perlindungan inovasi daerah, percepatan pembangunan provinsi bercirikan kepulauan, dan sebagainya. Teman-teman bisa perhatikan di dalam Undang-Undang 23 2014 dan dibandingkan dengan 32 2004 itu banyak sekali substansi yang berbeda. Salah satunya adalah perubahan konsep dari pembagian kewenangan menjadi pembagian urusan pemerintahan. Teman-teman bisa lihat di dalam pasal 6, junto pasal 7, junto pasal 8, ya, di mana di dalam Undang-Undang 23 2014 menegaskan bahwa pemerintah pusat mengambil alih seluruh tergambar bahwa ada pemerintah pusat mengambil alih seluruh kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan di daerah, sehingga paradigma desentralisasi teranulir melalui pasal ini. Artinya, pendulum pemerintahan daerah, kalau kita lihat di 2299 masih berada di desentralisasi. 32 2004 dia secara perlahan-lahan mengarah ke arah sentralisasi. Apalagi melalui undang-undang ini 23 2014 perlahan lagi mengarah ke sentralisasi. Dengan adanya prinsip terkait dengan negara kesatuan, tentu ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya. Artinya, kembali lagi bahwa kewenangan daerah diberikan batasan berdasarkan prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren. Ya, ini teman-teman bisa lihat dalam slide ini adalah pembagian kewenangan dalam Undang-Undang 23 2014. Nanti akan kita bahas pada bagian khusus tentang kewenangan. Sedangkan bagaimana struktur pemerintahannya adalah ada lembaga legislatif yaitu DPRD, nah eksekutif, kepala daerah, dan DPRD. Kenapa? Karena dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD menjadi bagian unsur dalam pelaksanaan atau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang ini mempertegas kedudukan gubernur, bupati, wali kota sebagai wakil pemerintah di daerah. Artinya, daerah otonom memiliki juga dua kaki. Selain dia sebagai daerah otonom, dia juga sebagai daerah administratif yang menjalankan dekonsentrasi. Ya. Selain itu, ada juga substansi tentang forum komunikasi pimpinan daerah di dalam undang-undang ini. Menegaskan atau mencoba untuk memperbaiki terkait dengan koordinasi komunikasi antar kepala daerah ataupun antar kepala-kepala pejabat instansi vertikal. Nah, Undang-Undang 23 2014 saat ini sudah 2 kali perubahan. Perubahan ini salah satu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, ya, dan juga berkaitan dengan pengisian jabatan kepemimpinan di daerah dan juga peralihan kepemimpinan daerah. Yang menarik dalam undang-undang ini adalah mencabut ketentuan mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Undang-Undang MD 3 yang kemudian diadopt atau diatur di dalam undang-undang ini. Ya. Demikian perkuliahan online kita terkait dengan periode sejarah pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.